Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ekonomi. Perkenalkan nama saya Azaria, Saya Logan. Saya Alves. dan hari ini kita akan mempresentasikan tentang Teori pertumbuhan ekonomi klasik. selamat menyimak teman-teman. Teori yang pertama saya akan presentasikan adalah teori Adam Smith. Nah, siapa itu Adam Smith? Adam Smith itu adalah ekonom, filsuf, dan penulis dari abad ke-18. Dia itu dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Kenapa? Karena hampir semua ide dan gagasannya dia tuh sampai sekarang masih digunakan di dalam masa-masa modern ini. Apa tuh teori Adam Smith? Nah, menurut Adam Smith, itu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Nah, lebih singkatnya itu lebih banyak penduduk, artinya itu lebih banyak perekonomian. Nah, maksudnya perekonomian itu maksudnya kebutuhan dasar, bisa kebutuhan lain warga-warga negara. Nah, contohnya itu negara X yang membutuhkan, contohnya negara X dan negara Y. Negara X itu penduduknya cuma sedikit dan negara Y itu penduduknya banyak. Nah, karena negara X penduduknya sedikit, jadi artinya itu mereka kebutuhannya sedikit sekali. Nah, tapi kalau negara Y, karena negara Y penduduknya lebih banyak, itu berarti artinya mereka perminta. Berarti mereka tuh kebutuhannya pasti lebih banyak. Teori berikutnya adalah teori dari Thomas Robert Malthus. Siapa itu Thomas Robert Malthus? Thomas Robert Malthus lahir di Surrey, Britania Raya pada tanggal 13 Februari tahun 1766. Ia dikenal dengan teori pertumbuhan ekonominya yaitu teori Malthusians, di mana harapan manusia yang tak terbatas pastilah sia-sia karena populasi akan selalu cenderung melampaui pertumbuhan produksi. Menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Jadi, menurut Malthus, pertumbuhan pangan itu seperti deret hitung, yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi, pertumbuhan penduduk itu seperti deret ukur, yakni 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Jadi, pertumbuhan yang tidak imbang antara pangan dan penduduk ini akan menyebabkan adanya krisis pangan. Jadi, tidak semua penduduk akan dapat pangan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ini ada David Ricardo. David Ricardo itu seorang ahli ekonomi asal Inggris yang hidup di abad 18. Nah, dia terkenal karena teori keunggulan komparatif, yaitu bahwa setiap negara sebaiknya fokus memproduksi barang yang paling efisien dibuat, lalu menukarnya ke negara lain. Kebalikannya dari Adam Smith, David Ricardo itu berpendapat kalau pertumbuhan penduduknya semakin besar, bakal menambah jumlah tenaga kerja. Tapi upah itu bakal turun drastis dan perekonomian juga sangat rendah. Contohnya, di Tiongkok itu penduduknya sangat banyak dan juga mendapat kerjanya juga tinggi. Tapi upahnya itu sangat rendah. Nah, kalau di Australia Utara itu kebalikan dari Tiongkok. Kalau Australia Utara itu penduduknya sedikit, dapat kerjanya juga sangat susah, tapi upahnya sangat tinggi. Ya. Kami dari kelompok 2, saya Azaria. Saya Logan. Saya Alves. Terima kasih sudah menyimak kita. Terima kasih. Terima kasih.